Kemudian bahasan terakhir di materi ini adalah tentang load control. Apa itu load control? Load control itu bisa juga disebut dengan derajat multiprogramming. Apa itu derajat multiprogramming? Derajat multiprogramming atau load control ini adalah menentukan berapa banyak proses yang bisa diakui oleh sistem operasi atau jumlah proses yang akan dikelola oleh sistem operasi. Tentu setiap sistem operasi mempunyai batas maksimal untuk mengelola jumlah proses. Harapannya adalah agar semua proses yang dikelola itu bisa mendapatkan layanan terbaik. Kalau jumlah prosesnya terlalu banyak, tapi tetap dipaksakan menerima, otomatis layanan yang akan diterima oleh setiap proses berkurang. Karena waktu prosesor itu akan dibagi oleh jumlah proses yang semakin banyak, otomatis kesempatan setiap proses mendapatkan layanan prosesor semakin sedikit. Jika jumlah proses yang bisa dikelola oleh sistem operasi sudah maksimal, kemudian ada proses baru yang ingin masuk, tentunya dilakukan penundaan terhadap proses baru tersebut. Nah, di sini kita bisa lihat contoh grafik hubungan antara utilisasi prosesor dengan derajat multi-programming. Nah, di sini kita bisa lihat mula-mula utilisasi prosesornya rendah. Jadi utilisasi prosesor ini semakin tinggi, itu semakin baik, karena ini dilihatnya dari sisi sistem. Kalau dari sisi user, tentu kita tidak senang kalau melihat utilisasi prosesor tinggi atau persentase penggunaan CPU-nya tinggi. Karena kalau kondisinya seperti itu, ketika kita akan buka aplikasi baru, biasanya tidak bisa langsung terbuka atau harus nunggu lama. Artinya responnya menjadi sangat lama. Tentu bagi user tidak menyenangkan. Tapi utilisasi prosesor yang di sini dilihatnya dari sistem, artinya kalau utilisasinya tinggi, sistem atau prosesor itu dimanfaatkan dengan baik. Ya, jadi sudut pandangnya ini dari sisi sistem. Kemudian yang sumbu horizontal ini adalah semakin ke kanan ini jumlah proses yang dikelola oleh sistem operasi semakin banyak. Nah, di sini kita lihat grafiknya. Mula-mula 0, terus naik sampai titik tertentu, dia sampai puncak di sini. Kemudian kalau multi-programming levelnya naik atau jumlah prosesnya makin banyak, ternyata utilisasi prosesornya turun. Ini agak aneh ya. Yang sebelah kiri ini, misalnya mula-mula 0, kalau jumlah prosesnya makin banyak, maka CPU-nya makin sibuk, utilisasinya naik. Ini wajar ya, kita bisa pahami dengan baik. Makin banyak proses, utilisasi prosesnya naik karena CPU-nya makin sibuk untuk melayani setiap proses yang ada di situ. Sampai titik tertentu, sampai utilisasi maksimal, kalau dipaksakan jumlah prosesnya ditambah terus, ternyata utilisasi CPU-nya turun. Artinya apa? Prosesornya nganggur. Kenapa? Jumlah prosesnya makin banyak, prosesornya malah cenderung nganggur. Nah, ini ada yang anomali di sini ya. Harusnya tetap sibuk gitu ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, perlu diketahui bahwa di bahasan tentang proses, kita tahu bahwa setiap terjadi pergantian proses yang dieksekusi, ya,
termasuk juga yang sudah kita pelajari di bahasan tentang penjadwalan, maka di situ terjadi switching. Switching itu pergantian mode yang dieksekusi oleh prosesor. Ada kernel mode sama user mode. Setiap dilakukan pergantian proses, maka sistem operasi harus melakukan pemilihan proses berikutnya. Nah, itu biasanya istilahnya terjadi overhead, ya, overhead prosesor, karena prosesor harus mengeksekusi program untuk memilih proses. Di mana seharusnya prosesor itu tugasnya adalah untuk mengeksekusi program aplikasi atau program user. Nah, begitu sering mengeksekusi program milik sistem operasi sendiri, itu sebenarnya terjadi overhead. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika dilakukan pemilihan proses, artinya kalau di sini prosesnya makin banyak, maka alokasi waktu yang diberikan oleh prosesor, yang diberikan oleh sistem operasi ke setiap proses itu semakin sedikit. Artinya dalam waktu baru sebentar sudah harus ganti proses. Sebentar harus ganti proses. Nah, ketika terjadi pergantian proses, ya, di situ juga harus dilakukan penyelamatan data-data milik proses yang sedang running, yang ada di dalam register prosesor. Itu harus diselamatkan di area stack. Nah, ketika terjadi proses perpindahan isi semua register di dalam prosesor ke dalam area stack di RAM, itu makan waktu. Jadi, semakin sering terjadi perpindahan atau pergantian proses, otomatis perpindahan data milik proses di prosesor itu semakin sering. Kemudian, kalau proses yang tadinya dihentikan mendapat giliran untuk dieksekusi kembali, dia juga harus dipindahkan data terakhirnya yang ada di area stack di RAM untuk ditaruh kembali ke register yang ada di prosesor. Itu juga makan waktu. Jadi ketika terjadi perpindahan data dari register prosesor ke area stack atau sebaliknya dari area stack ke register, disitulah CPU lebih banyak tidak bekerja, sehingga utilisasi prosesornya cenderung turun. Oke, kira-kira itu ya penyebab kenapa kalau multiprogramming levelnya makin tinggi, justru utilisasi prosesornya ini malah turun, ya. Jadi tentu yang baik adalah jangan sampai utilisasi prosesor ini mendekati 100%, tentu dengan pengelolaan jumlah proses yang terbaiknya di situ, ya. Jangan sampai melebihi kemampuan sehingga nanti CPU tidak termanfaatkan dengan baik. Nah, ini salah satu, ya, strategi untuk mengurangi derajat multiprogramming dengan cara mensuspend, mengurangi jumlah proses yang dikelola. Proses mana yang disuspend? Nah, decision-nya tergantung desainer operating system di situ, ya. Bisa aja dari prioritas proses yang paling rendahnya, atau proses yang sering mengalami page fault, atau proses yang masih baru. Ini banyak pertimbangan yang bisa diambil di situ. Ini pertimbangan lainnya. Bisa juga proses yang resident set-nya paling sedikit, artinya
bagian dari proses yang ditaruh di RAM ini yang paling sedikit. Belum banyak bagian proses yang ditaruh di RAM. Ini tentu untuk strategi yang penempatan page yang variabel tadi ya, itu yang bisa bertambah terus jika diperlukan. Nah, ini tentu yang baru sedikit naruh page di RAM, ini yang disuspend misalnya. Atau proses yang ukurannya besar. Nah, ukuran besar ini bisa jadi dia nanti juga akan menyebabkan banyak frame yang tidak terpakai misalnya. Yang page-nya tadinya banyak ditaruh di situ, tapi sudah banyak juga yang sudah tidak dipakai. Atau proses yang diperkirakan masih lama selesainya misalnya. Jadi banyak pertimbangan untuk menentukan proses mana yang bisa di-suspend. Oke, demikian bahasan kita berkaitan dengan virtual memory bagian kedua, di mana lebih banyak yang dibahas di sini adalah peranan sistem operasi di dalam mengelola virtual memory. Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Setelah penjelasan ini, apakah kalian bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih jelas? Silahkan untuk pertanyaan, saran, atau komen bisa disampaikan di komentar yang ada di situ.